Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2370 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasalnya pertama ayat 39 sampai ayat 45. Di bawah perikop Maria dan Elisabet. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Maria mengunjungi Elisabet, saudara sepupunya, ketika keduanya sedang mengandung. Maria baru saja menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dirinya akan mengandung anak Allah yang Maha Tinggi, dan anak yang nanti Maria lahirkan harus diberi nama Yesus. Sedangkan Elisabet sedang mengandung dan usia kandungannya waktu itu sudah berjalan 6 bulan. Kita tahu bahwa Elisabet melahirkan seorang Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mempersiapkan pelayanan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Elisabet ini adalah teladan iman. Amin. Elisabet yang tadinya mandul, sudah tua, sudah menopause, menurut ilmu medis, sudah tidak mungkin alias mustahil Elisabet bisa mengandung. Saudara, itu menurut medis. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, sesuatu yang mustahil bagi manusia akan menjadi mungkin. Amin. Saudara, Elisabet mengandung karena iman suami istri ini, yaitu Sakaria dan Elisabet. Amin. Sakaria dan Elisabet sudah mengabdi, sudah melayani Tuhan sejak mereka masih kecil, karena dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Elisabet ini dan juga Maria ini adalah keturunan dari Harun. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang melayani di bait suci, mereka ini adalah dari suku Lewi dan juga keturunan Harun. Kalau keturunan Harun, mereka ini bertugas khusus di dalam ruang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan Sakaria ini adalah keturunan dari
suku Lewi. Artinya, mereka sudah mengabdikan diri mereka sejak dari lahir sampai mereka sudah tua melayani Tuhan. Amin. Mereka sudah melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Mereka dalam pelayanan, mereka juga sudah kenyang dengan hinaan orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya anak. Saudara, kita tahu bahwa suku Lewi ini, mereka ini harus berkembang biak. Karena mereka ini adalah keturunan yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Terlebih lagi dari keturunan Harun. Mereka ini dikhususkan untuk menjadi imam. Jadi mereka ini harus berkembang biak. Harus punya anak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan pada saat itu, mereka sudah banyak sekali mendengar sindiran-sindiran, hinaan dari orang-orang di sekitar mereka karena mereka tidak punya anak. Mungkin mereka berkata, kasihan sudah melayani Tuhan puluhan tahun tapi tidak punya anak. Mereka mungkin sudah banyak melayani dan mendoakan orang-orang dan banyak yang mengalami mujizat tapi mereka sendiri tidak mengalami mujizat. Zakaria dan Elisabet, sekalipun mereka ada pergumulan, mereka tidak punya anak, tetapi dengar ini baik, mereka tidak mundur dari pelayanan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak lari dari panggilan, mereka tetap setia melayani Tuhan. Walaupun ada pergumulan yang berat, puluhan tahun, Tuhan belum jawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi mereka tidak menyerah. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang mundur dari pelayanan, menyerah dan berubah setia. Padahal mujizat itu sudah tinggal selangkah lagi. Mereka alami mujizat. Tapi karena mereka menyerah, tidak sabar, akhirnya mereka tidak mengalami mujizat yang mereka sudah nanti-nantikan selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, jangan mundur. Amin. Tetap setia. Haleluya. Zakaria dan Elisabet memberikan teladan kepada kita tentang iman. Tetap sabar, tetap setia. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang melayani Tuhan, yang tetap menantikan jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Amin. Maria juga menjadi teladan iman buat kita. Amin. Maria mengandung bukan dari hasil hubungan Maria dengan Yusuf. Tapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Amin. Maria datang kepada Elisabet bukan karena Maria tidak percaya pada perkataan malaikat Gabriel. Maria mau konfirmasi kepada Elisabet. Amin. Apa yang terjadi dengan Maria dan apa yang terjadi dengan Elisabet. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, perlu saudara ada konfirmasi. Karena di saat saudara konfirmasi akan firman Tuhan yang saudara tangkap, itu akan meneguhkan saudara. Bahwa apa yang akan saudara kerjakan, apa yang akan saudara perbuat, apa yang akan saudara jalani, itu sudah pasti yang Tuhan kehendaki. Amin. Makanya perlu ada konfirmasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Maria. Seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan, seorang yang diberkati Tuhan. Saudara, Maria dipilih untuk mengandung Sang Juru Selamat umat manusia. Maria dipilih untuk menjadi ibu biologis dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, dari Maria kita belajar yang pertama, Maria seorang yang rendah hati. Amin. Dia tahu bahwa apa yang dia kandung ini bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Amin. Saudara, lihat, Maria tidak jumawa. Maria tidak kemudian berbesar hati, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Tidak. Saudara lihat, di ayat 39 dan ayat
40 di mana Maria berangkat untuk datang ke kota Yehuda untuk mencari saudara sepupunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang baru diberkati sedikit saja sudah sombong, sudah lupa saudara, sudah lupa sama keluarganya. Saudara lihat Maria, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi dia tetap ingat saudaranya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diberkati, saudara mendapat pangkat, jabatan, harta, kekayaan yang berlimpah, dengar ini baik-baik, jangan sombong. Amin. Jangan lupa dengan keluargamu, jangan lupa dengan saudara-saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, saudara harus tetap rendah hati. Karena di saat saudara mulai tinggi hati, maka saudara tidak akan dapat lagi aliran berkat dari Tuhan itu. Karena apa? Saudara sudah sombong. Orang kalau sudah sombong itu dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya Tuhan benci dengan orang-orang yang sombong. Kalau saudara diberkati Tuhan, mendapat kasih karunia dari Tuhan, saudara diberikan talenta, karunia-karunia roh, saudara tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Baru beberapa waktu dipakai Tuhan, sudah mulai sombong. Ini kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang diberkati, mereka jatuh karena kesombongan. Bapak Ibu Saudara belajar dari Maria. Maria tahu yang dia kandung ini Tuhan. Tapi Maria tetap rendah hati. Bukti kerendahan hati Maria. Dia datang jauh-jauh. Datang pergi ke kota di Yehuda. Untuk mencari saudara sepupunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap ini adalah sikap rendah hati Maria yang luar biasa. Dia masih ingat keluarganya. Dia masih ingat saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ini terjadi kepada saudara, pasti saudara, saya sedang mengandung Tuhan loh. Kamu dong yang datang cari saya. Betul nggak? Tapi Maria tidak seperti itu. Dia rendah hati. Dia masih datang cari saudara sepupunya. Itu luar biasa. Itu adalah bentuk kerendahan hati Maria. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, kita belajar dari Maria. Maria hidupnya jadi berkat. Ayat 41, 42. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Elizabeth memberkati Maria? Karena semua perempuan saat itu merindukan rahimnya itu bisa mengandung Sang Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus itu kan sudah dinubuatkan ribuan tahun. Amin. Makanya semua perempuan Israel merindukan. Mereka diberkati, dipercaya Tuhan untuk dapat mengandung Sang Mesias itu, juru selamat umat manusia. Dan yang dipilih hanya satu perempuan yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria diberkati. Karena apa? Karena dia dipilih Tuhan langsung untuk menjadi ibu biologis dari Yesus. Haleluya. Makanya Elizabeth memberkati Maria dengan perkataan ini di ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara dengar ini baik-baik. Maria diberkati Tuhan.
Sehingga dimanapun dia berada, dia jadi berkat. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan, tujuan Tuhan apa sih? Tujuan Tuhan supaya saudara jadi berkat. Amin. Bukan menumpuk berkat. Saudara, ada banyak orang Kristen pelitnya luar biasa. Saudara, dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Dan juga menceritakan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang setiap hari buat pesta, tetapi tidak mau berbagi alias pelit. Artinya apa sudah? Hidup mereka tidak jadi berkat. Apa nasib dari kedua orang itu? Orang kaya yang bodoh itu. Dan orang kaya yang bersama dengan Lazarus yang miskin itu. Mereka mati binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, jadilah berkat. Dimanapun saudara berada, jadi berkat di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Tuhan memberkati kita, supaya kita jadi berkat. Mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, kalau begitu tunggu kalau saya sudah diberkati. Sekarang saya belum diberkati, makanya saya belum bisa jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi berkat nggak perlu tunggu kaya. Saudara lihat janda di Sarfat, dia jadi berkat buat Nabi Elia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita ada di dunia, di mana kita Tuhan tempatkan, baik tempat tinggal kita, tempat kita bekerja, dalam komunitas kita, Tuhan mau kita jadi berkat. Amin. Haleluya. Saudara, Maria jadi berkat dimanapun dia berada. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ada Yesus dalam diri kita, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Yang ketiga dari Maria kita belajar, Maria selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara nanti membaca ayat 46 sampai ayat 56, nanti kita besok juga akan belajar. Itu adalah nyanyian pujian Maria. Artinya Maria mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan, berikan kepada Maria. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu berkat, suka maupun duka, saudara selalu mengucap syukur. Amin. Karena kalau kita mengucap syukur, saudara, berkat yang mungkin bagi kita itu hanya sedikit, itu akan Tuhan cukupkan. Amin. Kalau kita tidak mengucap syukur, saudara, mau berapa banyak pun yang kita dapatkan, selalu pasti kita anggap kurang. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar mengucap syukur. Dalam segala hal, baik suka maupun duka. Maria mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, kasih anugerah Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Maria kita belajar. Maria rendah hati. Maria jadi berkat dimanapun dia berada. Maria selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi teladan buat kita. Kalau kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, tetaplah rendah hati. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.